Halo semuanya, selamat datang kembali di CC Santi Channel. Di video kali ini aku mau kasih tahu kalian sesuatu yang baru di channel aku. Apa ya? Ya, aku membuat segmen baru yaitu Meet the Owner. Jadi segmen kali ini akan bercerita mengenai yang punya mobil serta mobilnya. Jadi mengapa sih sebagai pencinta mobil itu memilih mobil yang dibeli serta experience apa yang didapatkan dari mobil itu. Jadi kalau kalian pecinta otomotif, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, mobil apa yang akan aku bahas kali ini? Yaitu mobil Mercedes-Benz W212 Elegance tahun 2010. Mungkin bagi kalian penasaran ya, kenapa sih aku bahas mobil ini? Bukannya mobil ini udah tua, basi, atau ketinggalan zaman? Eits, tunggu dulu. Mobil ini menurutku tahun ini ya sudah worth to buy. Karena kalau kita naik mobil ini, wah, sudah serasa jadi bos. Di bagian depan kalian bisa lihat looksnya ini mewah banget ya. Grill depannya sangat besar dan ada logo Mercy yang timbul seperti ini. Kalau aku sih lebih suka logo Mercy yang timbul seperti ini ya. Jadi berasa pejabat gitu kalau bawa mobil ini. Nah, untuk lampunya sendiri kita bisa lihat sudah menggunakan LED proyektor, baik lampu utama maupun lampu kotanya. Juga ada lampu sein di sini. Juga untuk kota ini kita bisa lihat ya, ini sebenarnya washer untuk lampunya. Jadi ketika lampunya buram bisa disiram washernya. Kemudian ini merupakan perdebatan juga ya buat aku dan timku. Ini lampu fog lamp atau DRL. Nah, buat kalian jangan lupa komen ya, ini lampu apa. Oh ya, untuk safety-nya sendiri kita bisa lihat ada 4 titik sensor yang parkir di depan, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang aku mau tunjukin mesin dari mobil ini ya. Nah, kita bisa lihat mesinnya gede banget, rapi, juga ada tanda V6-nya di sini. Mobil ini memiliki mesin V6 3000 cc yang mampu menghasilkan tenaga 231 horsepower dan torsi 300 Nm dengan transmisi 7 G-tronic khas Mercy. Untuk bagian samping, di bagian spionnya sudah ada lampu sein ya, dan ini desainnya juga sudah bagus, sudah LED. Untuk bannya sendiri sudah menggunakan ring 17 dengan profil ban 245/45. Karena mobil ini mengusung konsep elegan ya, banyak list chrome pada bagian mobil ini, baik dari bagian depan, samping, sampai ke bagian belakang mobil ini. Untuk lampu belakang mobil ini sudah menggunakan lampu LED, tapi untuk lampu mundurnya masih menggunakan lampu halogen biasa. Nah, aku mau tunjukin kepada kalian gimana sih cara-cara membuka bagasi belakang di mobil Mercedes-Benz ini. Pertama, kalian bisa buka lewat, kalau kalian di bangku yang nyetir ya, atau kalian bisa buka lewat sini. Nah, kemudian kalian juga bisa buka juga lewat kunci mobilnya. Kunci mobilnya seperti ini ya. Jadi cara bukanya pencet aja yang ini, agak lama. Nah, otomatis kebuka. Oh ya, kalian tahu nggak fungsi apa lagi yang bisa didapat dari kunci mobil kayak gini? Ini adalah fungsi mobil. Kunci mobil ini adalah auto dapat restu dari calon mertua. Jadi caranya taruh aja kunci mobil ini saat kalian dinner bareng berserta pasangan kalian yang ada orang tuanya. Taruh di atas meja makan, pasti auto dapat restu. Oke, sekarang kita bahas lebih lanjut lagi mengenai bagasi mobil ini ya.
Kita bisa lihat bagasi mobil ini cukup luas, bisa muat koper bagasi 4 medium atau 2 bagasi koper besar ya. Dan kalau kalian suka golf, tentunya mobil ini bisa masuk stick golf yang besar. Di bagian bawah sini kalau kita buka ada ban serep full size ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini buat apa ya? Ternyata ini buat kaitan. Jadi kalau kita taruh barang di bagasi bisa dikaitkan di sini juga. Nah, sekarang kita bahas interior belakangnya yuk. Untuk materialnya sendiri di bagian pintu kita bisa rasain ini udah menggunakan soft touch ya, dengan ada list kayu serta finishing chrome-nya juga. Lalu kita kalau naik lagi kita bisa lihat ini udah ada vertical blind ya, jadi kalau kita duduk di belakang nggak terlalu panas, juga untuk menjaga privasi. Nah, kalau kita duduk di bagian belakang juga kalian bisa lihat ini udah nyaman banget, nggak terlalu tegak tapi juga nggak terlalu tiduran. Untuk airbag di bagian belakang juga sudah mendapatkan airbag ya. Kalau nggak salah totalnya ada sekitar 10 titik untuk airbagnya. Jadi urusan safety nggak usah ragu lagi di mobil ini. Salah satu keistimewaan mobil ini adalah adanya lampu baja di bagian sini. Biasanya tuh lampu baja kan di bagian sini nih. Untuk di mobil ini lampu bajanya di bagian sini. Ini masih nyala semua ya. Jadi tentu saja kalau kita baca di mobil sini, nah lebih nyaman lagi. Kemudian kita bisa lihat detailnya untuk di bagian sini ya. Ini untuk tempat asbak, juga ada colokan 12 volt yang bisa kita gunain. Kalau kita duduk belakang juga kita bisa lihat ada 3 seat bed yang semuanya aktif ya guys ya. Kemudian kalau kita lihat ini untuk pembatasnya, kalau kita mau 2 penumpang aja, nah enak banget guys buat taruh-taruh barang dan taruh minum. Nah, sekarang kita bahas interior depan mobil ini. Kalau kalian bisa lihat ya, ini udah soft touch semua. Juga ada aksen panel kayu yang di sini dilapisi list chrome. Mobil ini udah bener lengkap ya. Pengaturan jok juga bisa diatur secara memori seat. Jadi kalau habis di jalan dipinjam, kalian nggak perlu repot-repot lagi ngatur tempat duduk, biar pas tinggal call memorinya aja udah selesai. Untuk kenyamanannya mobil ini juga dilengkapi dengan pedal shift yang kalian bisa lihat di bagian sini. Juga ada cruise control yang sudah ada pengaturan speed limitnya. Jadi kalau kita di tol udah nyaman ya. Untuk speedometernya kalian bisa lihat ya, ini masih analog. Menurutku tampilan ini tampilannya cukup klasik ya. Jadi ya kita refresh sebentar pada tampilan model-model seperti ini. Nah, keunikannya juga kita bisa lihat AC-nya di sini udah pengaturan sendiri-sendiri, kanan kiri juga ada pencetannya ya. Aku sih lebih suka AC itu bisa dipencet kayak gini, jadi kita pas berkendara nggak bingung. Nah, karena ini adalah segmen baru di video aku, ini adalah segmen Meet the Owner. Jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol ya sama pemilik dari mobil ini. Yuk terus ikuti aku. Nah guys, di sesi kali ini aku membawakan Meet the Owner. Nah, yang mempunyai mobil Mercedes-Benz W212, kita sebutnya siapa nih? R. Kok R aja ya, jadi lebih kayak secret aja namanya. Oke. Nah, sekarang aku ingin tahu nih, viewerku juga ingin tahu, Koko beli mobil ini baru atau second ya? Second. Second. Oke. Mercy W212 ini ada 2 macam. Ada Betul. yang elegan dan ada yang avant-garde. Tapi kenapa ya Avant-garde. Ya, avant-garde. Tapi kenapa Koko pilih yang ini? Ya dapatnya waktu itu ditawarin yang ini adanya, tapi memang aku lebih suka yang elegan, karena kalau avant-garde kan dia panoramik.
Nanti tambah lama mobilnya sudah tua nanti kriet-kriet. Oh. Terus dia Avantgarde ada kursi pijet. Nanti kalau kursi pijetnya rusak juga repot, lebih mahal perawatannya. Peleknya Avantgarde juga lebih gede, otomatis naikannya lebih keras dikit. Kalau ini lebih nyaman. Jadi ya, memang karena ini ada second juga memang lebih tertarik yang seri ini ya. Ya. Nggak mau yang repot-repot perawatannya. Jadi perawatannya ini lebih mudah daripada seri yang satunya. Menurut saya lebih mudah. Kalau boleh tahu ini kan beli second, udah punya berapa tahun? 4 tahunan. 4 tahun, jadi 4 tahun 2019. 2019. Jadi mobilnya udah jalan 9 tahun baru dimiliki ya. Ya, 10 tahunan lah baru pindah tangan. Tapi mobil ini dipakai untuk sehari-hari atau enggak? Nah, kalau dipakai sehari-hari kilometernya nggak mungkin segitu. Oh iya tadi guys kita belum lihat ya kilometer mobil ini berapa? Kilometer mobil ini masih berapa? 21.000. 21.000. Nah saat beli 2019 itu masih berapa? 9.998. Berarti belinya juga mobil kolektor ya? Bukan kolektor lah, dia punya terus taruh garasi paling ujung, jarang dipakai. Oh, kelupaan make. Iya. Tapi masih awet ya meskipun kilometer segitu ya. Oke, secara umum masih awet, belum pernah ganti aneh-aneh. Nah, mobil ini berarti dipakai bukan sehari-hari. Kelebihan mobil ini apa sih? Yang pasti kalau mobil Eropa itu nyaman. Kita jalan di jalan tol, kecepatan tinggi, dia stabil, anteng. Kita pergi ke Malang, keluar kota, pulang nggak capek. Tapi itu bukan sehari-hari ya? Bukan sehari-hari, weekend car lah. Weekend car, oke. Nah, untuk performanya sendiri, mobil ini bisa lari berapa kok? Wah, bisa lari berapa? Ini nanti kena bilang ini. Top speednya di berapa? Saya pernah coba jalan 200, muatan penuh 5 orang, nggak kerasa. 200 masih stabil itu di Indo ya? Di tol atau di jalan biasa? Di tol lah. Di tol, oh. Kayak kerasa jalan 100 gitu. Iya. Nah, kekurangan dari mobil ini apa kok? Kekurangan ya karena mobil jadul, nggak ada kamera mundur, jadi kameranya sensornya masih manual yang sensor titik tadi itu. Terus ya karena mesinnya V6 3000 cc ya sedikit lebih boros, 1/6 lah kira-kira. 1.6 untuk oktan yang berapa nih? Saya selalu kasih 95 atau 98. Berarti sekali ngisi berapa nih? Ya dihitung Isi sendiri. isi full 1 juta ya? Kalau habis bis ya. Habis 1 juta, oke. Mobil ini dari pertama beli sampai sekarang pernah habis sampai berapa untuk kalau ada kerusakan atau enggak? Saya cuman pernah kena rusak baru dapet itu kompresor AC-nya tiba-tiba ngorok, ganti kompresor AC. Setelah itu ganti karet-karet shock breaker karena mulai bunyi ngik-ngik gitu. Lain itu udah ada ganti oli aja perawatan rutin. Udah kena berapa tuh kompresornya itu? Wah lupa udah lama. Udah 4 tahun lalu kan. Berarti nggak mahal ya sampai nggak inget ya? Karena nggak diganti di dealer jadi nggak mahal. Kalau diganti di dealer ya lumayan mahal. Oh, oke. Mobil ini cukup awet ya, part-partnya yang ganti cuman AC sama karet-karetnya. Oke ya perawatannya, berarti nggak Oke. Nggak seperti merek sebelah. sebelah, ya. Nah, tapi kan waktu Koko beli sama sekarang nih, harganya pasti turun jauh atau tetap? Saya nggak ngecekin lagi, tapi mestinya bertahan cukup lama. Kalau depresiasi turun tapi pasti ya. Pasti namanya mobil, cuman kelihatannya cukup stabil. Dulu dapatnya di kisaran berapa? Kepala 3. Kepala 3. Oh, bener guys. Nah, untuk kisaran mobil second di Mercedes yang ini, kalau menurut yang saya browsing itu masih di angka 250 jutaan. Jadi depresiasinya sebenarnya bagus ya, 4 tahun masih turun segitu ya. Oke lah, ya tergantung mobil ya. Mungkin yang dioleh kalau 250 itu kilometernya tinggi. Ada yang jual 285 masih.
Kalau yang ini saya tahu ada satu lagi doang yang lebih kecil, kilometernya 15.000. Di Surabaya juga, Yang Jakarta. di Jakarta. Nah, kalau buat viewer C Santi nih kok, kalau Koko kasih info, kalau mau beli mobil second, mobil Eropa, apa aja sih yang harus diperhatiin? Yang pasti kalau beli mobil Eropa bekas harus benar-benar dicek, bawa ke bengkel langganan, dicekin elektriknya bagaimana, engine-nya bagaimana, suspensinya bagaimana, bodinya bagaimana. Mirip lah sama mobil Jepangan lah. Oh, sama aja berarti ya? Mirip kok, ya engine harus sehat, kaki-kaki kalau bisa sehat, kalau nggak sehat tahu apa yang harus diganti. Electrical yang terutama, jangan banyak. Kalau mobil Eropa lebih rentan di electricalnya, jadi electricalnya harus dipastikan sehat dan semua fungsi mobil itu harus berjalan. Kalau enggak ya harus diestimasi biayanya berapa. Nah, terakhir nih Ko, kan waktu Koko beli harganya sudah miring, tapi itu 4 tahun lalu kan. Nah, kalau dulu nggak beli nih, tapi ditawarin mobil tahun segitu, tahun ini, kira-kira bakal mau nggak? Karena kan sudah tua ya, sudah menurutku udah mobil di atas 10 tahun itu udah riskan. Mau nggak beli mobil ini di tahun ini? Kalau harganya 250 dengan kondisi seperti itu, ya mau. Tetap mau ya? Tetap mau. 250 dapat apa sekarang? Avanza. Avanza jalan 200 nggak bisa. Ya, perbandingannya itu ya mobil Eropa tahun lama atau Avanza ya kelasnya beda. Oke. Cuman memang perawatan mobil harus benar-benar diperhatikan. Kalau disuruh servis ada indikator ya sudah harus servis. Jangan skip, kasih oli yang bagus. Saya begitu dapat semua oli saya buang. Oh, ganti baru. Oli mesin, minyak rem, oli transmisi, oli ATF-nya, oli matic-nya, oli garden buang semua, ganti baru semua. Oke, pertanyaan terakhir. Dari punya mobil ini sampai sekarang, berapa sih rata-rata Koko ngeluarin biaya untuk servis mobil ini? Kalau biaya selain yang tadi saya sebutin di kompresor AC sama karet-karet shock breaker nggak ada ya cuman ganti oli doang. Ganti oli kalau mestinya kan servis A keluar atau servis B keluar baru ganti oli. Tapi nggak, saya pokoknya setahun sekali olinya saya ganti. Ya mungkin nggak sampai 2 juta lah setahun. Oh, cukup irit ya? Ganti oli doang sama bayar pajak. Karena dapat mobilnya seger. Kalau dapat mobilnya yang rewel ya lain cerita. Nah, oh ya, untuk pajak mobil ini pajaknya berapa per tahun? Kalau nggak salah 12 juta ya. 12 juta. Pajaknya per tahun 12 juta, worth it nggak sih daripada beli Avanza? Menurutku malah worth it beli ini ya daripada Avanza ya. Tapi untuk nggak sehari-hari pemakaiannya. Tergantung kebutuhan masing-masing loh. Ya. Kalau sudah punya Avanza atau sudah punya Innova, punya weekend car yang seperti ini untuk dinikmati boleh. Kalau mau belum punya mobil tiba-tiba first car langsung European car, sebaiknya jangan, kaget. Apalagi tua. Ya ini termasuk karena mobilnya ini termasuk sehat ya, makanya bisa cuman ganti oli aja ya. Ganti oli doang. Nah itu guys, sekian dari aku di sesi Meet the Owner ini. Thank you ya aku udah minjemin mobilnya, udah mau diambil waktunya beberapa jam ya, padahal cukup sibuk ya. Nah itu guys, jadi menurut kalian gimana? Apakah kalian lebih ingin pakai mobil Eropa atau lebih pilih mobil biasa? Nah tapi menurut Ko R ini, kalau kalian mau mobil Eropa, lebih baik untuk mobil yang tidak sehari-hari. Sekian dari aku, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, juga komen ya mau bahas apa selanjutnya. See you next video, bye bye.